satu tema, be here and now. Menjadi di sini sekarang. Saudara-saudara, waktu saya kecil, saya diceritain mama saya. Kalau ke pantai selatan, nggak boleh pakai baju warnanya, oh hafal ya, satu generasi. Karena kalau pakai baju warna hijau akan hanyut. Diambil siapa? Nyali Roro Kidul. Waduh, ini udah kayak firman Tuhan aja, kita sama-sama mendirikannya ya. Nggak boleh pakai hijau karena katanya Nyi Roro Kidul itu suka warna itu, kamu nanti dianggap menyaingi ya. Saudara-saudara, ketika ada sebuah musibah, malapetaka orang itu mencoba menjelaskan kenapa, betul? Dan ketika kenapa mereka mulai melihat di masa lalu, oh dulu ini makanya ini. Mungkin pertama kali yang hanyut adalah bajunya hijau. Terjadi berapa kali kok sama-sama hijau ya? Berarti karena baju hijau. Mungkin ada yang hijau nggak hanyut kan ya? Ya, manusia selalu mencari jawaban dengan melihat ke belakang. Maka dulu, waktu orang dulu tidak bisa menjelaskan realitas, dia menjelaskan dengan mitos-mitos seperti Nyi Roro Kidul. Ya, orang zaman di Yunani juga. Tapi lalu slide selanjutnya ada sebuah kenyataan keadaan, orang mulai belajar menjelaskan secara natural, secara alami. Oh, ada ini karena ini, karena ini, karena ini. Oke? Kenapa? Karena ada api, karena gesekan benda yang panas dua. Setelah panas maka menimbulkan api. Ada orang yang menggesek. Disitulah kita mulai melihat arke, penyebab. Maka ada istilah ilmu arkeologi. Arke, penyebab. Dan anak-anak kita belajar. Maka begitu jadi orang Kristen, kadang-kadang itu kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa kok bisnisku bangkrut? Oh, gara-gara aku sudah males ke gereja. Kenapa aku putus cinta? Oh, sekarang aku gak pernah saat teduh. Oh, kenapa aku tahu-tahu ketimba masalah? Oh, gara-gara mungkin aku lupa ya. Aku jahat sama temen makanya timba masalah. Tapi Bapak Ibu kalau masalahnya kayak gitu, semua kita akan datang di tempat ini luka-luka, betul gak? Aku ngatai temen, mulutku kejedor tembok. Aku ngomongin dari belakang, disenggol sama mikrolet. Nggak kayak gitu. Kita berusaha cari penyebabnya apa, berusaha mengerti, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Betul nggak? Ya? Makanya akhirnya, udah pastor, kayaknya aku sekarang ke gereja terus, supaya bisnisku nanti nggak bangkrut lagi. Kok aku sekarang mau ke gereja lagi supaya nanti kalau punya pacar baru nggak diputusin sama Tuhan, ya kan? Kita selalu mencari penjelasan di masa lampau dan berusaha merevisi untuk bisa hidup lebih baik, betul nggak? Maka nggak sadar banyak orang hidup terjebak di masa lalu, ya? Di masa lalu, dia hidup sekarang, dia kerja sekarang. Tapi sebetulnya itu adalah jebakan di masa lalu. Ini disebut sebagai living in the past. Hidup di masa lalu walaupun sekarang. Saya kasih contoh. Saya pernah putus cinta. Akhirnya sempat, jangan-jangan mungkin aku selibat seperti Paulus. Paulus menikah nggak ya? Belum tentu, dia umur 30 loh. Dan dia pemimpin Yahudi biasanya harus nikah. Ada yang bilang kemungkinan dia nikah terus diceraiin istrinya jadi gara-gara Kristen. Atau istrinya meninggal, jadi kita tidak tahu. Ya, saya kepikir kayak Paulus saja nggak nikah. Tapi suatu hari teman saya kasihan, senior kasihan. Johan, aku kenalin ya kamu dengan seorang perempuan. Oke, dikenalin. Wah, anak GBI. Saya sekolahnya reform ya. Jadi saya kecil bala keselamatan, gedenya karismatik, Betani Surabaya. Lalu sekolahnya reform, jadi rematik, reform karismatik. Ya. Udah muda, masih muda, rematik. Lalu dikenalin salah satu teman GWI. Wah, kita keluarlah berdua. Dan luar biasanya anak GWI ini tanya, Johan, kamu impiannya jadi apa? Wah, dan saya menjawab dengan cepat. Saya pengen menjadi papa yang baik dan suami yang baik. Wah, enak nggak kalau punya menantu kayak gini? Sekarang sudah beristri, maaf ya. Istri saya 1, anak 3. Ya. Kelihatannya positif nggak? Baik
Mau nggak nanti punya menantu yang ingin cita-citanya jadi papa baik, mama apa? Jadi papa, kok jadi mama, jadi papa yang baik, jadi suami yang baik. Mau nggak? Tapi bisa nggak cita-cita ini dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik? Kenapa saya pengen jadi papa yang baik? Kenapa? Jangan-jangan papa saya nggak baik. Paham? Kenapa saya pengen jadi suami yang baik? Jangan-jangan papa saya bukan suami yang baik. Bisa karena papa saya baik, saya pengen kayak papa saya. Tapi banyak dihasilkan dari luka. Dan saya tidak merasa papa saya papa yang baik dan suami yang baik pada waktu itu. Maka sebetulnya saya ingin hidup sekarang dengan bahasa yang indah, yang kelihatannya rohani, yang kitanya baik. Tapi saya dijebak masa lalu karena melihat mama saya menangis, melihat diri saya, adik saya yang diperlakukan tidak baik. Maka saya berjanji, aku gak mau jadi kayak papaku, aku harus lebih baik dari dia, aku harus lebih baik dia, aku gak mau bikin nangis mamaku, nanti aku akan bikin istriku bahagia. Saudara, banyak orang hidup dijebak masa lalu, walaupun hidup sekarang. Jangan salah, mungkin saudara, aku pengen jadi bisnismen yang sukses, punya banyak uang untuk bisa tolong orang banyak. Bukan berarti Anda sedang hidup sekarang, Anda bisa dijebak masa lalu. Mungkin ketika Anda kecil, Anda sedang kesusahan bersama dengan keluarga Anda. Ternyata ada orang-orang yang kaya yang adalah keluarga yang terdekat, tidak sedikit pun menaruh pinjaman kepada Anda dan menolong keluarga Anda. Di situ Anda akan berjanji, aku gak mau seperti itu. Aku akan sukses dan menjadi orang kaya yang baik. Jadi ada satu keinginan yang dibangun dari luka yang begitu dalam. Mungkin Anda bilang, oh gak mau, aku mau jadi orang kaya. Aku gak mau gak punya uang. Karena ketika aku gak punya uang, setiap gak ada punya uang, papa mama ribut. Maka seorang anak kecil SD, SMP, begitu mama papanya ribut tentang uang, dia pikir apa? Coba ya punya uang. Coba ya aku bisa kerja, coba aku kalau kerja, aku kasih uang, mereka gak ribut, tapi dia gak bisa kerja, maka dia pengen papa mamanya gak ribut. Dia mimpi suatu hari punya uang, mungkin aku gak bisa selamatin mama papaku, tapi kalau nanti aku mau punya uang, mungkin anakku gak akan mengalami yang aku alami. Anakku akan seneng karena gak lihat papa mamanya ribut, karena mereka punya uang. Setelah punya uang bisa ribut gak? Karena apa? Karena kita memikirkan solusi di masa lalu ketika kita kecil. Sekarang kita lihat kehidupan tidak sesederhana itu. Kita dijebak oleh masa lalu. Cari penyebabnya dan gimana caranya. Ya. Dan ternyata Tuhan kita tidak mau orang dijebak dengan hidup masa lalu. Ketika ada seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus tanya apa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Murid-murid Yesus, ini Tuhan ada orang buta. Siapa yang dosa? Karena orang Yahudi percaya kutuk keluarga, kutuk menghasilkan sakit penyakit. Kalau dosa berarti orang tuanya dosa ya, atau dia? Yesus jawab enggak pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini dijebak dengan masa lalu. Ya? Sekarang kalau udah tahu, oh gara-gara orang tuanya, beres enggak masalahnya? Enggak. Ya kan? Enggak. Banyak enggak kita enggak tahu dalam hidup ketika kita tahu masalahnya enggak beres, ya kan? Makanya ada orang bilang, hidup itu bukan untuk dimengerti, hidup itu untuk dijalani, ya kan? Bukan untuk kamu ngerti. Ternyata banyak yang enggak kita ngerti, kita tetap hidup enggak? Jadi jangan bilang, ya udah kalau gitu enggak perlu ngerti semuanya. Jangan. Lu udah ngerti aja tetap nggak ngerti gitu. Apalagi lu nggak ngerti gitu ya. Oh, belajar tidak mensukseskan kita. Ya udah nggak usah belajar. Lu belajarnya nggak sukses. Kalau lu nggak belajar miskin gitu ya. Saudara-saudara lihat, ya. Ternyata banyak orang hidup di masa lalu dan Yesus tidak mau menjawab. Dan orang terjebak di masa lalu. Banyak orang yang pengen mengobati luka-lukanya, tapi ternyata dia udah dapet loh. Ternyata dia gak pengen miskin. Suatu hari dia kaya. Kan dia gak pengen sedih. Ketika dia kaya, kok tetap gak bahagia? Pernah gak waktu dulu, nanti kalau aku nikah, aku pasti bahagia gini. Ketika nikah, salah nikah. Pernah gak?
Ternyata aku pikir dulu aku bahagia kalau ini. Sekarang setelah aku mendapatkan ini, nggak bahagia banget. Oh, banyak orang ketika sukses dia pengen mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena keinginannya dibangun dari kesedihan luka masa lalu. Lukanya nggak diberesin dan dia berpikir ketika dia sukses dia bahagia. Ketika dia sukses lukanya tetap ada di sana. Maka ini perlu diberesin. Saudara-saudara. Banyak orang terjebak di masa lalu. Ya. Saya dulu pengen jadi orang pinter. Ketika sekolah Alkitab, wah, saya pengen jadi pinter. Kalau nilai 100 saya pasti bahagia. Pasti pinter. Tapi ternyata setelah dapat nilai 100, tetap percaya dirinya goblok. Ya kan? Karena apa? Karena pengen jadi pinter ketika rasa diri goblok. Jadi walaupun pinter, tetap rasa diri goblok. Pernah? Karena di masa lalunya pernah luka. Saya ketemu wanita. Kamu kurus loh. Enggak. Gemuk. Padahal kurus. Kok dia kurus lagi jadi kayak apa? Enggak kok kamu kurus. Enggak. Tapi wajahnya bahagia. Enggak kok gemuk. Bahagia. Karena dia bilang kurus. Tapi dia tidak percaya dirinya kurus. Gila enggak? Ya. Sama kayak saya. Pinter loh. Enggak lah. Banyak yang lebih pinter. Puji terus. Ya kan? Enggak kok bener, ini lebih pintar. Enggak kok pintar kamu. Enggak, ini lebih pintar. Supaya dipuji terus itu. Tapi dia enggak percaya. Ya, karena apa? Dia sudah awalnya enggak percaya. Waktu kecil bilang, gendut lu, cantikan cicimu daripada lu. Ya akhirnya dia, aku mau kurus. Sesudah kurus dia enggak percaya dirinya kurus. Sampai akhirnya saya bilang, oke coba. Beratmu berapa baru percaya kamu kurus? Enggak bisa jawab. Sama kayak saya. Saya nilainya saya sudah 199, senior saya bilang, kamu pinter lu cuan. Enggak, gua goblok. Pinter kamu? Enggak goblok, coba lihat nilaimu. Lu kurang ajar ya? Kalau lu goblok, gua apaan? Katanya dia. Dan saya bahagia. Terus dia bilang, kamu sampai nilaimu berapa baru percaya dirimu pinter? Enggak ada kan ukurannya. Enggak ada. Karena kamu udah gak percaya. Karena luka masa lalu merengut. Dan kamu tidak bisa melihat itu. Banyak anak-anak hidup nggak percaya orang tuanya sayang dia. Maka berapapun sayang orang, termasuk suaminya nanti, teman-temannya nanti, dia nggak percaya karena dia sudah nggak percaya orang tuanya sayang. Kalau orang tuanya nggak dipercaya sayang, apalagi orang asing yang tahu-tahu ketemu di mall, I love you, nikah yuk, nggak mungkin. Saudara-saudara, banyak orang hidup di masa lalu, living in the past. Tapi yang kedua adalah living in the future. Orang hidup yang di masa depan. Bagus mana? Di masa lalu atau masa depan? Terima kasih. Ini Pak Yakobus sudah pengalamannya banyak. Dia udah tahu jawaban. Kalau masa depan gimana? Aku pengen sukses. Hidupnya sekarang. Aku pengen jadi manajer. Aku pengen jadi presiden. Aku pengen jadi businessman. Saya dulu waktu jadi pendeta nggak pernah naik pesawat kan. Aku pengen. Dulu saya favorit pendeta Simtong bilang, saya itu khotbah kadang-kadang lupa di kota mana. Wih, ini kota apa? Oh, keren banget ya. Keren banget itu bagi saya. Saking naik pesawat terbang itu saya mimpi. Suatu hari saya pengen. Begitu bangun saya lupa itu kota mana. Akhirnya saudara-saudara. Pernah di satu momen hidup saya. Seminggu bisa naik pesawat 3 kali. Ternyata saya lupa di kota mana. Enggak enak. Serius enggak enak. Ya. Kita mengejar masa depan. Kita berpikir masa depan bahagia. Akhirnya kita rela menyiksa tubuh kita. Yang tadi menebus kesalahan masa lalu. Kalau ini menebus supaya apa? Supaya anakku nanti bahagia. Supaya istriku gak kayak mamaku. Supaya anakku bahagia. Aku bekerja keras. Aku harus punya uang banyak. Aku harus jadi bapak yang baik. Kita memaksa diri kita. Dan kita berpikir nanti kalau aku sudah sukses bisa kasih uang yang banyak. Beliin rumah. Aku gak pernah punya rumah waktu kecil. Kalau aku beliin rumah, pasti anakku gak bingung. Seneng punya rumah. Pasti gak anaknya bahagia? Pasti gak? Jadi dia memperbudak hari ini untuk mencapai di situ. Jadi dia rela korbankan segala kebahagiaan dia untuk di sana. Ya, yang tadi korbankan untuk menebus kesalahan. Ini future sama jeleknya. Mungkin saya kasih cerita lebih cocok ya. Saya kenal satu bapak. Dia pintar banget. Sekolah terbaik. Tapi zaman itu nggak banyak beasiswa. Saya cuma lulus SMA.
Sejak itu dia sedih karena dia selalu juara kelas, tapi orang tuanya cerai sehingga dia tidak bisa bersekolah. Sejak itu dia bekerja keras, mulai naik sepeda motor, sampai naik mobil tepak, sampai naik mobil menjadi karyawan, dan akhirnya mendapatkan posisi yang tinggi. Tapi dia tetap mimpi, indahnya kalau aku bisa nyekolahin anakku gak kayak aku. Maka dia bekerja keras, dia dapat istri yang juga bekerja keras, mau anaknya bahagia. Mereka berdua bekerja keras karena pengen anaknya dapat pendidikan yang terbaik. Dia hanya pekerja, tidak punya bisnis, tapi bisa menyekolahkan anaknya ke international school. Bahkan dia bisa mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Dengan harapan anaknya tidak mengalami ketidakbahagiaan yang dia alami. Saudara, saya ketemu anaknya. Anaknya bilang apa? Aku tahu papa mama sayang banget sama aku. Papa mama berjuang untuk aku tahu, aku gak ragu mereka sayang. Tapi aku kehilangan mereka. Karena aku pengen papa mama yang hadir. Yang gak usah kerja ikut orang. Yang punya bisnis gak usah kerja berat-berat. Supaya apa? Supaya dia ada buat aku. Aku pengen kayak bapak, malah lebih bisa ada buat anaknya walaupun uangnya gak banyak. Kurang ajar dia. Parah loh. Terus saya bilang, jadi kalau nanti kamu bisa kerja, mungkin gak sukses-sukses banget tapi hadir, kamu yakin pasti anakmu bahagia dan kamu yakin kamu bahagia. Nanti anakmu gantian, aku gak mau kayak papaku gak ada kerjaan nemenin gua doang. Saudara puter aja ya. Ini orang hidup di future. Dia rela korbanin, gak bisa ngerasain tuh masa depan dia. Dia berjuang mati-matian. Apalagi zamannya bapak-bapak kita, ya kan? Sakit nggak apa-apa, luka nggak apa-apa, sakit enggak. Makanya orang-orang tua ini bertobat ya di sini ya. Kamu tuh nggak mau ngerepotin anak, malah ngerepotin anak. Sakit nggak apa-apa, papi, nggak apa-apa. Tahu udah stroke, ya kan? Anakmu yang pusing, nggak kuat, udah goyang saudara-saudara. Ya, karena apa? Saya tahu Anda menyayangi anak Anda. Tapi anak Anda juga pengen membahagiakan Anda. Akhirnya banyak orang tua yang udah maksa diri bekerja keras sampai gak bisa lagi ngerasain baik. Karena tubuhnya udah dipaksa begitu keras supaya anaknya bahagia. Sampai tubuhnya gak bisa ngerasain lagi. Kamu tahu kalau saking capeknya gak bisa rasa sakit. Itu namanya di dalam dunia psikologi NAM. Akhirnya kasihan loh anak Anda. Kenapa? Anak Anda lihat Anda, dia sedih, dia tahu papanya sayang, dia juga pengen suatu hari papanya bisa senyum, bilang thank you, seneng papa bisa nikmati berkat dari Tuhan, tapi papanya udah gak bisa. Anda terus bilang, udah gak usah papa, yang penting kamu bahagia, karena papa udah gak bisa ngerasain. Saya lihat banyak anak kecewa sama orang tuanya, bukan kecewa papa mamanya sayang, mereka tahu papa mamanya sayang, tapi papa mamanya tidak bisa menikmati berkat dari anak-anaknya. Kadang Anda perlu belajar, terus tersenyum, thank you ya, ditraktir. Ditraktir anak enak enggak? Enak naktir, aku berkuasa atas hidupmu. Ya kan? Nanti kalau ngacung, siapa yang kasih duit kamu? Kamu gak bisa gini tanpa papa gitu kan. Suatu hari ada teman bapak itu, dia punya anak tunggal, dia sayang sama anaknya. Suatu hari anaknya udah gak butuh dia, anaknya papa yuk datang, aku traktir. Dia ngerasa gak nyaman loh. Kayak aku akhirnya dikasih, aku gak nyaman. Anakku gak butuh aku lagi. Justru anakmu tetap butuh Anda, butuh Anda. Anda berbahagia dengan hasil yang mereka kerjakan. Amin. Jadi nanti pulang, kalau anaknya kasih sesuatu, bilang thank you ya, papa senang. Itu yang lebih membahagiakan anak kita. Ya. Saudara-saudara, banyak orang yang hidup di masa depan. Ya, dia living in the future. Tuhan bilang apa? Di dalam Yakobus 4 ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar aja kehilangan lalu lenyap. Tuhan bilang gak usah khawatir masa depan. Ya. Kita takut apa? Takut apa? Terjadi gak? Belum. Pasti gak? Belum. Ya. Makanya Tuhan bilang apa? Masa lalu mudah ditebus di dalam Kristus. Amin. Segala yang terjadi, hal yang buruk apapun tidak akan merubah kehidupanmu hari ini. Sudah terjadi. Masa depanmu, kalau Tuhan pelihara hari ini, maka Tuhan bilang apa? Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Hari ini. Saya belajar, dulu saya sering ngomelin sama diri saya. Kalau jatuhin barang, karena kan dari kecil jatuhin barang, wah, moto, kalau orang Jawa bilang gitu, motomu dendi gitu ya. Oh,
teledor, akhirnya jadi teledor. Anak kalau dibilang teledor, bener-bener teledor. Karena dia takut kan, kalau takut jatuh getar badannya, perang. Sampai hari ini tanya istri saya, selalu banyak barang di tangan saya jatuh. Ya. Tapi akhirnya anak saya juga ketularan sama bapak saya. Hati-hati, jatuh terus anak saya. Untung saya belajar ya, akhirnya saya bilang, kalau dibilang gitu malah dia panik takut jatuh, ya kan. Akhirnya saya bilang gini, saya belajar, ada satu filsafat gitu ya, jadi saya belajar filsafat itu, yang sudah terjadi nggak bisa berubah, betul nggak? Contohnya, waktu pertama kali saya bikin kanopi, itu kan ada tiangnya. Baru 1 hari, saya mundurin mobil, prak, ketabrak peok ini sudah. Aduh, udah mahal peok, baru 1 hari. Saya bilang goblok. Emangnya waktu saya bilang goblok, jadi lurus. Wah, enak ya kan. Saya bilang 10 kali goblok juga nggak lurus kanopinya, betul nggak? Jadi waktu saya bilang aduh pecah, ya udah pecah. Nggak apa-apa. Nanti lain kali hati-hati ya, kan sama cerobos sama papa gitu kan ya. Sama-sama saudara-saudara, nggak berubah, masa lalu tidak bisa dirubah. Masa depan belum datang, yang bisa dirubah kapan? Sekarang saya jadi lebih chill, mana saya pecah perang, nggak apa-apa. Udah pecah, besok hati-hati. Denda, enggak. Istri saya nabrak mobil, peok. Kaca pecah, ya udah tenang aja. Nggak apa-apa, plester baik-baik, pulang. Nggak usah mikirin biayanya apa. Keren banget ya. Tahu-tahu ketemu sama istri saya, dia bete. Hah, kok bete? Saya pikir saya sudah jadi suami yang baik. Harusnya kamu datang, oh ya. Ternyata kebutuhannya bukan cuma gak apa-apa, datang saya. Saudara-saudara, inilah manusia hidup di masa depan. Tapi Alkitab ngajarinya hidup di mana? Saya ajarin ya. Masa depan itu di mana? 1 detik lagi masa depan ya? Jadi hitung 1. Masa depan atau masa sekarang? 3 detik. 1, 2, 3. Masa depan atau sekarang? Jadi masa depan di mana? Nah, besok, kalau besok jadi masa apa? Sekarang. Makanya Bapak itu nggak bisa, karena dia nyiksa tubuhnya, dia berpikir 30 tahun lagi dia bahagia, ketika dia sampai 30 tahun, dia udah lupa caranya bahagia. Kalau tidak belajar hari ini. Makanya Alkitab bilang hari ini, sekarang, now. Ya. Saudara-saudara, living in the present. Kita lihat slide selanjutnya. Beberapa tahun lalu ada film Kung Fu Panda. Ini cocok dengan ajaran Alkitab enggak? Yesterday is history, masa lalu adalah sejarah. Tomorrow a mystery, masa depan adalah misteri. Tetapi hari ini, today is a gift, hari ini adalah hadiah. Maka kita sebut itu present hadiah. Present now. Cocok nggak ajaran Alkitab? Ayatnya mana? Ayo. Dia ngajarin apa? Jangan hidup masa depan, jangan hidup masa lalu, sekarang. Masa depan akan jadi sekarang, masa lalu udah gak bisa diulang. Makanya si panda ini ngesel, karena dia bilang, kamu akan kulatih menjadi dragon warrior. Ternyata dia lihat sekarang, badan gue gemuk, kenapa gue lahir jadi panda ya? Temen gue ada singa, macan jago, belalang jago, burung bisa terbang, gue panda gemuk. Katanya dragon warrior, gue gak bisa dari gimana jadi dragon warrior. Gue udah ngelatih terus. Jadi dia sibuk sama masa depan, dia sibuk sama masa lalu. Akhirnya orang gurunya bilang, ya udahlah sekarang. Panda ya panda udah. Ya, kita harus hidup di dalam masa sekarang. Ini Kristen nggak? Ini Zen Buddhisme. Saudara, dunia, nanti kita lihat sesuai dengan Kristen nggak? Dunia sekarang belajar dari Buddhism Zen, namanya mindfulness. Ya, banyak orang nggak Kristen pun belajar mindfulness. Kenapa? Ketika orang panik, pikirannya ada di mana? Pikirannya di masa depan. Nanti gimana anakku nggak kawin? Nanti gimana aku nggak punya cucu? Nanti usahaku berangkut. Dia takut akan masa depannya. Dia nyalain, kenapa dulu gua nggak belajar? Kenapa gua dulu nggak bisnis? Dia nyalahin masa depan. Ini namanya monkey mind. Pikiran kayak monyet yang lompat-lompat. Mankeking, kerasakti Sun Gokong dari sini gitu ya. Maka Sun Gokong dikasih ini kan? Ya, itu kan? Itu mindfulness. Ketika kita panik, maka inhale, exhale, inhale, exhale. Akhirnya pikiran kita mikirin nafas kita. Jadi nggak kemana-mana.
Kalau ibu masak, mikirin baunya masakan, nggak kemana-mana gitu kan. Nanti suamiku selingkuh ya masak, mikirin gosong nggak gitu kan. Saudara-saudara, itu mindfulness. Orang Indonesia punya sebetulnya. Orang Indonesia begitu stres, langsung di bawah pohon. Ada temennya lagi. Tenang, sama-sama susah, habis itu tambah susah karena paru-parunya rusak gitu ya, dan uangnya habis. Tapi itu mindfulness. Saudara punya sebetulnya. Ketika sedih, datang ke gereja atau di kamarnya. Allah mengerti, Allah peduli, segala kan nafas. Detak jantungnya kalau stres, jadi Allah kita jadi lebih tenang, pikiran kita kepada Tuhan yang memelihara. Kita punya, apalagi digandeng sama suami. Wah, Allah, dipeluk lagi. Allah, waduh bahagia banget. Betul nggak? Now, masa depan mengacaukan. Gitu. Mereka punya mindfulness. Inilah yang disebut living in the present. Slide selanjutnya. Living hidup di masa kini. Ya. Masa lu gak bisa dirubah, masa depan gak jelas hari ini, di momen ini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia sekarang. Bukan masalah masa lalu. Lu kalau tahu terus gimana? Anak saya tanya, Pak kenapa papaku lu? Ya lu tanya gitu karena papamu lu, papamu gua. Kalau papamu yang lain ya kamu tanya sama papa itu, kenapa papamu kamu gitu kan? Pertanyaannya gak bisa dijawab, terus kalau kamu tahu enggak kenapa? Kan sekarang kamu anak gua. Ya, banyak kita berusaha tahu jawaban. Ternyata nggak bisa. Teman-teman, hiduplah sekarang saudara-saudara. Tuhan mau kita hidup sekarang, bukan di masa lalu. Jadi ini sebetulnya sangat alkitabiah. Sekarang. Makanya kita diajar untuk mengucap syukur setiap hari. Sekarang. Apa? Saya tanya. Saudara tahu ada seorang yang pengen jadi master chef Indonesia. Gue mau jadi master chef. Gue suka masak. Gue akan berjuang 30 tahun lagi, 10 tahun lagi aku ikut kejuaraan. Dan aku mau jadi master chef. Bisa gak dia jadi master chef? Bisa. Bisa gagal gak? Kalau gagal sedih gak? Sedih. Kalau yang ini gimana? Aku seneng masak. Karena waktu kecil dimasakin mamaku, aku seneng masakin mamaku, tetanggaku, pembantuku, semua aku masakin. Karena aku seneng masak. Setelah aku seneng masak, ada lomba master chef ikut. Kalah menang gak apa-apa. Pokoknya aku seneng masak. Kalah ya udah tetap masak. Sesekali ikut lagi. Bisa gak jadi juara master chef juga? Bisa. Kalau kalah dia tetap masak gak? Kenapa? Karena dia hidup di dalam sekarang. Banyak orang Kristen terjebak masa lalu, masa depan, lupa hari ini. Saudara tahu, saya menaruh visi sudah bukan di sana, visi di hari ini. Karena 10 tahun lagi Johan hari ini. Bagaimana aku hidup hari ini? Visi saya taruh di hati yang Tuhan kasih. Maka saudara-saudara, slide selanjutnya, sebelum ada Kung Fu Panda, ada Mother Teresa. Sudah ngomong gini, yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Yang lalu udah lewat. Yang depan belum datang. Adanya hari ini, do it. Saudara, Teresa jadi pelayan umur 16. Kira-kira Teresa gini gak? Aku menyerahkan diri menjadi melayani sesamaku. Nanti 40 tahun lagi seluruh dunia akan mengenal seorang mother yang penuh dengan kasih. Yang bernama Mother Teresa. Kira-kira gitu gak? No. Sehingga seandainya 40 tahun kemudian Mother Teresa tidak dikenal dunia, dia tetap melakukan pekerjaannya enggak? Tetap. Saudara, kita perlu belajar. Hari ini, apa yang Tuhan kasih, yang kita kerjakan dengan penuh cinta, nanti 10 tahun lagi kita tetap mengerjakannya dengan penuh cinta dan kasih Tuhan. Maka kekristenan mengajarkan living in the present now. Saudara, dunia ini mengenal past, present, future karena ada di dalam waktu. Kalau dunianya Tuhan nggak ada masa lalu, masa depan. Di dalam kekekalan nggak ada masa depan, masa lalu. Yang ada adalah nowness, kesekarangan. Ini filsafat, nggak usah dijelasin lagi, pusing. Saudara-saudara, apakah hanya living in the present? Kekristenan? Sama dong, sama saya di Buddhism. Apa lebihnya? Hah?
Saudara-saudara, ada sesuatu yang lebih. Bukan hanya living now-ness. Ada satu lagi yang terakhir. Redemptive living. Slide selanjutnya. Hidup yang ditebus. Kehidupan yang menyatakan penebusan Kristus. Yesus mengatakan apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada orang buta itu kapan? Sekarang. Pekerjaan penebusan Kristus. Penebusan Kristus memulihkan ciptaannya yang sakit. Dinyatakan sekarang. Maka saudara-saudara, kekristenan tidak peduli masa lalumu, masa kelammu. Engkau sudah pernah jatuh di dalam dosa apapun. Engkau sudah pernah hancur seperti apapun. Tuhan mau menebus engkau. Sehingga di dalam kekinian Tuhan bisa pakai engkau apapun kehidupanmu di masa lalu. Amin. Sekarang Tuhan bisa pakai dan menebus. Maka kehidupan Kristen adalah redemptive living, kehidupan yang ditebus. Tuhan yang menyatakan penebusan kasih Allah kepada dunia ini. Bukan hanya hidup sekarang seperti apa? Menyatakan kasih Tuhan sekarang kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kehidupan kita tidak baik, kehidupan kita tidak selalu sempurna saudara-saudara, tapi kasih dan penebusan Allah bisa dinyatakan di dalam keadaan kita. Saya bersyukur melihat anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di dalam kesulitan. Tidak selalu doa dijawab, betul? Banyak doa kita tidak dijawab. Sekarang saya tanya, banyak doa yang dijawab atau enggak? Biasanya banyak yang enggak ya. Karena kadang-kadang doa kita memang ngaco juga. Dan kadang-kadang kita enggak tahu doa yang benar. Tapi, saudara, banyak doa tidak dijawab. Bukankah mujizat saudara tetap ada di tempat ini? Amin. Amin. Saudara tetap mengikut Yesus yang tidak menjawab semua doamu. Bukankah itu mujizat yang terbesar? Saudara, saya tanya, kamu punya suami selalu membahagiakan kamu gak? Kadang-kadang kepikir, kenapa gue nikah sama dia? Betul kan? Suami, kadang-kadang kamu punya istri, kenapa gue nikah sama dia? Betul kan? Tapi Anda tetap ada buat dia hari ini, bukannya itu mujizat. Saudara-saudara, saya menemukan ada keluarga-keluarga bahkan yang berantakan. Mungkin bagi orang Kristen, udah cerai, papanya selingkuh, akhirnya ninggalin anaknya. Oh, keluarga ini sudah tidak jadi berkat, keluarga ini sudah tidak hancur. Saudara-saudara, kalau mungkin ditanya siapa salahnya, salah bapaknya selingkuh, atau salah anaknya, atau salah istrinya gak bisa jadi istri yang baik. Tuhan gak peduli. Tapi di dalam kehancuran, Tuhan tetap mau menyatakan penebusan Allah. Amin. Sehingga mujizat Tuhan tetap terjadi. Mungkin keluarga ini tidak menjadi utuh, tapi saya menjumpai anak Tuhan yang papanya selingkuh, ninggalin mamanya, ninggalin dia, tetap berdiri sebagai anak Tuhan di tengah hidup yang tidak sempurna. Dia menyatakan penebusan kasih Allah dengan berkata, memang papaku brengsek, tapi aku adalah anak Tuhan yang diminta untuk mengasihi dan menunjukkan cinta buat papaku dan mamaku. Bukankah itu adalah penebusan yang Tuhan nyatakan buat orang, sehingga papa mamanya yang merasa diri gak layak tetap bisa merasakan cinta Tuhan melalui anak ini. Amin. Anak yang sama bisa datang ke temannya. Karena di gereja ada keluarga-keluarga yang bercerai. Kasihan. Kadang-kadang gereja melihat hal yang baik, yang indah. Gak tahu pergumulan-pergumulan banyak yang susah. Kadang-kadang kalau Natal, kalau keluarganya gak lengkap. Malas loh datang ke gereja. Kenapa? Dulu aku selalu datang satu keluarga. Sekarang aku datang gak ada. Aku sendirian, papaku entah kemana, mamaku mana. Saya bertemu anak-anak muda yang milih, aku gak mau ke gereja kalau Natal. Karena itu mengingatkan akan lukaku. Tapi ternyata anak-anak seperti ini, Tuhan tetap pakai untuk apa? Karena banyak keluarga-keluarga yang Kristen yang hancur. Dan saya bilang, anak-anak ini bisa hadir menemani anak-anak yang hancur hatinya. Karena keluarganya sudah tidak beres, tapi tetap bisa menyatakan cinta Tuhan. Amin. Redemptive living, kasih Tuhan yang bisa dinyatakan buat orang sekalipun kehidupan kita tidak sempurna. Apalagi kehidupan kita yang penuh dengan cinta, kita bisa menyatakan itu buat orang lain. Saudara-saudara, jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup di masa depan. Hiduplah sekarang. Karena 10 tahun lagi, hari ini, hiduplah dengan apa? Dengan redemptive living. Ketebus kehidupan yang sudah merasakan penebusan kasih Allah. Untuk apa? Bukan hanya merasakan, tapi bagaimana penebusan kasih Allah itu dinyatakan buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak sempurna, mereka merasakan cinta Tuhan yang besar. Lagu ini yang walaupun gunung aja. Walaupun gunung itu tak
percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita tenangkan sejenak. Masalah boleh ada, doa boleh tidak terjawab, tapi Anda ada di tempat ini, itu juga mujizat. Saya percaya kadang kita dijebak oleh masa lalu, ketakutan kita, usaha kita menebus dengan kekuatan kita akan dosa luka di masa lalu. Dan kita hidup tidak sekarang, kita berjuang untuk masa depan, kita khawatir, kita perbudak hari-hari kita. Sehingga kita tidak punya kepekaan melihat begitu dahsyatnya cinta Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam keseharian kita. Karena pikiran kita lari ke masa depan di dalam segala kekhawatiran, menyalahkan masa lalu, berusaha menembus masa lalu. Padahal Tuhan mau menunjukkan cintanya. Mungkin Tuhan selalu menunjukkan cintanya setiap harinya. Tapi tubuh kita sudah tidak merasakan. Hari ini saya ajak kita merasakan secara nyata. Saudara, saya percaya cinta Tuhan sudah dinyatakan. Saudara bayangkan satu wajah. Satu atau dua wajah. Bisa keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Saudara seiman, teman. Yang pernah Tuhan nyatakan untuk menyatakan cintanya kepada Anda. Bersyukur buat wajah itu. Satu dua wajah. Kalau itu anak Anda, suami Anda bilang, Tuhan ternyata ada wajah-wajah itu. Wajah yang menyinari hatiku dengan cintamu Tuhan. Terima kasih buat istriku, terima kasih buat suamiku. Terima kasih buat anakku dengan senyumnya yang tulus. Terima kasih buat mungkin almarhum orang tua kita. Bersyukur buat wajah-wajah itu dan bilang, Tuhan ternyata aku terlalu takut akan masa depan, masa lalu. Dan aku lupa bahwa banyaknya Tuhan sudah menyinari aku dengan wajah-wajah yang menandakan cinta Tuhan buat hidupku. Bersyukur buat wajah itu. Ingat senyumnya, ingat cinta yang Tuhan nyatakan. Bilang thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord buat wajah itu. Terima kasih Tuhan buat wajah itu. Terima kasih untuk cintamu yang nyata, yang bisa kami rasakan dengan tubuh kami. Thank you Jesus. Dan saudara tahukah, saya percaya juga wajah-wajah Anda dipikirkan oleh orang lain. Ketika nanti gak ada, biarlah wajah Anda juga ingat anak, keluarga, istri Anda. Saya ingat wajah papa saya.
Memang dia suka pukul saya, dia pernah tidak setia. Tapi saya ingat wajah yang tidak sempurna itu juga Tuhan pakai untuk mendekap saya, senyum kepada saya. Dan saat ini ketika dia sudah tidak ada, untuk mengingat kasih Tuhan, saya juga mengingat wajah dia yang tersenyum dengan tulus, mencintai saya dengan segala keterbatasannya sebagai manusia yang berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Saya percaya wajah Anda akan menjadi wajah-wajah yang menyinari anak-anak Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda. Tuhan bukan hanya menyaksikan kemuliaan Tuhan ketika kami dalam masalah dan dalam doa-doa yang tidak terjawab. Bahkan Tuhan, kami menyatakan penebusan kasih Allah kepada sesama kami yang sedang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak. Kami bisa menjadi pemberita kasih Tuhan, termasuk kepada orang-orang yang dekat kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu melalui wajah-wajah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah wajah-wajah kami yang adalah wajah Kristus juga boleh Tuhan pakai menyinari walaupun terbatas untuk orang-orang di sekitar kami yang dekat pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan siapa yang mau percaya dipakai Tuhan, walaupun tidak sempurna, masih terus belajar untuk menyatakan cinta Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Bersama-sama saya katakan, amin.